Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 terdiri dari Nur Hikmah, Fauzi Rusda, dan Novelianus. Di sini kami akan membawakan materi terkait konsep molekular clock melacak evolusi, peran RNA ribosom, dan juga konsep filogenetik. Baiklah, kita masuk ke submateri yang pertama. Konsep molekular clock melacak evolusi. Konsep molekular clock sendiri yaitu standar untuk mengukur waktu mutlak dari perubahan evolusi yang berdasarkan pengukuran bahwa beberapa gen dan lokasi-lokasi genom yang lain tampak berevolusi pada laju yang konstan. Jadi, maksudnya di sini adalah di mana konsep pada tingkat molekul, misalnya beberapa gen dan lokasi-lokasi genom, itu digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur waktu mutlak dari perubahan evolusi suatu organisme tertentu. Selanjutnya, pentingnya analisis molekuler. Nah, jadi salah satu sumbangan terpenting biologi molekuler di dalam pemahaman evolusi ini yaitu pemahaman bahwa adanya kerangka dasar molekuler dari semua organisme itu tuh umurnya sudah sangat tua. Nah, jadi struktur-struktur khusus yang berkembang di filum-filum, hewan, fungi, dan juga tumbuhan itu mampu bertahan hidup dan sejahtera pada zona adaptif yang mereka huni saat itu. Nah, di mana struktur adaptif ini dapat kita gunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan hewan, fungi, dan juga tumbuh-tumbuhan. Adapun catatan penting jam molekuler untuk melacak evolusi, ini semakin sedikit perbedaan urutan DNA antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin singkat. Di dalam organisme itu melakukan mutasi menjadi suatu organisme yang baru. Jadi sebaliknya. Nah, semakin banyak perbedaan urutan DNA dari makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, ini maka akan semakin panjang waktu yang dia butuhkan untuk melakukan mutasi hingga membentuk suatu organisme yang baru. Nah, baiklah, di sini saya memberikan contoh untuk membantu pemahaman pada slide sebelumnya. Nah, di sini ada gorila, ayam, dan juga orangutan. Di mana gorila dan ayam ini dia memiliki urutan DNA yang terbilang sangat jauh dibandingkan dengan gorila dan juga orangutan yang memiliki struktur DNA yang masih terbilang dekat. Sehingga dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa gorila dan ayam ini memiliki nenek moyang yang sama. Akan tetapi dia membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk melakukan mutasi karena urutan DNA yang dia miliki juga begitu jauh dibandingkan dengan gorila dan orangutan. Nah, gorila dan orangutan ini dia memiliki urutan DNA yang tidak begitu jauh. Jadi dia memiliki tingkat kekerabatan yang sangat dekat. Sehingga dia membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk melakukan mutasi. Nah, mungkin dari sini dari urutan DNA yang terbilang sangat panjang untuk melakukan mutasi inilah yang digunakan oleh tingkat molekuler dalam melacak waktu evolusi. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran RNA ribosom. RNA memainkan peran penting dalam sistensi protein, juga dapat melakukan sejumlah proses katalitik, serupa enzim. Beberapa ribosom dapat membuat salinan komplementer dari potongan-potongan pendek RNA, asalkan blok pembangun berupa nukleotida tersedia. Adapun seleksi alam pada tingkat molekuler yang telah menghasilkan ribosom yang mampu bereplikasi di laboratorium. Peristiwa-peristiwa seleksi yang serupa mungkin terjadi di bumi awal. Dengan demikian, biologi molekuler masa kini kemungkinan didahului oleh
dunia RNA, tempat molekul-molekul RNA kecil yang membawa informasi genetik maupun bereplikasi dan menyimpan informasi tentang proteobion yang mengangkut RNA. Baik, kita masuk ke konsep filogenetik. Nah, untuk membangun suatu filogeni, para ahli biologi ini menggunakan sistematika cabang ilmu yang berfokus pada pengklasifikasian organisme-organisme dan penentuan hubungan evolusioner mereka. Nah, para ahli ini menggunakan data yang berkisar dari fosil hingga molekul dan gen untuk menyimpulkan suatu hubungan evolusioner yang nantinya akan digunakan untuk membangun pohon kehidupan yang komprehensif dan tentunya akan terus diperbarui seiring dengan penambahan data yang terkumpul. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa yang dapat dan tidak dapat kita pelajari dari pohon filogenetik. Bisa dilihat pada gambar. Sini ada pohon filogenetik dari spesies Panthera pardus atau macan tutul. Yang pertama, yang kedua ada Taxidea taxus atau Teledu america. Yang ketiga ada Lutra sutra atau linsang Eropa. Yang keempat ada Canis laterans atau coyote. Yang kelima ini ada Canis lupus atau serigala abu-abu. Jadi pada pohon filogeni yang di atas tadi, kita tidak mengindikasikan bahwa serigala berevolusi lebih belakangan daripada linsang Eropa. Pohon tersebut hanya menunjukkan nenek moyang bersama terbaru dari serigala dan linsang Eropa ini hidup sebelum nenek moyang bersama terbaru dari serigala dan coyote. Jadi intinya dari pohon filogenetik yang di atas tadi itu, kita tahu silsilah keluarga nenek moyang dari serigala ternyata sama dengan linsang Eropa. Itu sama, tapi di bawahnya itu masih ada lagi nenek moyang dari si coyote sama si serigala. Nah, untuk mengindikasikan kapan serigala dan linsang Eropa ini berevolusi, pohon tersebut itu harus menyertakan divergensi tambahan dalam setiap garis keturunan dan waktu terjadinya pemisahan-pemisahan tersebut. Nah, jadi hal apa yang dapat dan tidak dapat kita pelajari dari pohon filogenetik itu, kita tidak boleh berasumsi bahwa takson pohon filogenetik yang di atas tadi itu berasumsi linsang lebih duluan berevolusi daripada si serigala. Jadi kita tidak boleh berasumsi seperti itu. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa garis keturunan yang mengarah pada serigala dan garis keturunan pada coyote ini dia dari nenek moyang yang sama atau sejenis atau spesies yang sama. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang ataupun ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Dan jika masih ada yang kurang jelas, mungkin teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas segala partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.